Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Berjumpa Allah itu anugerah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami kembali berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar dapat memahami dan mengerti firman Tuhan serta menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 10 dan 14-15. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Pasal ini menampilkan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan. Ada gadis Israel yang ditawan dan menjadi pelayan di rumah pejabat Aram, negeri musuh Israel. Gadis ini mampu memelihara imannya, bahkan mampu menjadi berkat bagi majikannya. Ada juga Nabi Israel yang Allah pakai untuk menyembuhkan majikan gadis pelayan ini. 2 tokoh dalam bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita pada 2 tokoh dalam Injil Yohanes. Naaman, seperti perempuan Samaria dalam Yohanes 4, adalah orang yang semula jauh dari Allah, namun tiba-tiba mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Gehazi, seperti kondisi Nikodemus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3, adalah orang yang diharapkan bersikap rohani dan dekat dengan Allah. Tetapi mereka berdua saat itu justru belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Naaman, panglima kerajaan Aram, tidak mengenal Allah. Namun sejenis penyakit kulit dalam TB1 disebut penyakit kusta yang menimpa dirinya menjadi jalan baginya untuk berjumpa dengan Allah dan hidupnya diubahkan. Cara pandangnya terhadap harta berubah. Ia semula menjadikan harta sebagai alat untuk meraih semua keinginannya, termasuk keinginan untuk sembuh. Namun, ia belajar memberikan hartanya sebagai barakah, yaitu kata bahasa Ibrani untuk pemberian yang bisa dimaknai sebagai ungkapan syukur. Cara pandangnya terhadap diri sendiri juga berubah. Semula, dia memandang dirinya sebagai pusat, sebagai tuan, sehingga ia sangat tersinggung saat diperintah Elisa untuk mandi di sungai Yordan. Namun setelah sembuh, ia bisa belajar memandang dirinya sebagai hamba. Sebaliknya, Gehazi adalah bujang Nabi Elisa. Ia tinggal di rumah sang nabi dan bisa dipandang sebagai orang yang tidak jauh dari Allah. Sayangnya, meskipun hidup di lingkungan rohani, ternyata Gehazi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Buktinya terlihat dari cara pandangnya terhadap harta. Gehazi masih melihat uang dan kekayaan sebagai segala-galanya. Demi mendapat harta, Gehazi berdusta dan mencoreng nama baik Nabi Elisa. Akibatnya, harta ia dapatkan, tetapi penyakit Naaman berpindah padanya. Sungguh menyedihkan. Berapa lama Anda sudah mengikut Allah? Sudahkah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan merasakan belas kasihan dan anugerah keselamatannya? Jika sudah, maka respons yang tepat adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur karena menyadari bahwa diri kita yang berdosa ini sesungguhnya tidak layak menerimanya. Kesadaran akan anugerah Allah pasti akan menghasilkan perubahan dalam cara kita memandang dunia, Allah, dan diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca hari ini.
Terima kasih atas belas kasihan dan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Berkati kami dapat meresponinya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.